hari ini pada pagi hari Bapak. Terima kasih Yesus, kami akan memuji nama-Mu dan kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin, amin, haleluya. Masih kedua lagi berdiri. Ada sekali kita pada hari ini, kita akan kembali pujian kita. Mari kita semua umat pilihan dalam. Kita akan kembali bertutur bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih sungguh, untuk dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya untuk bangkit berdiri, bagaikan tanah kering yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah kita, demikianlah kami Tuhan, yang merindukan bagaimana Roh-Mu melalui dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Akan pujian kita bagaikan tanah kering, merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus
akan kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa menanti-nantikan agar Tuhan menuntun kami, memberikan nasihat-nasihat firman-Mu, menguatkan kami sehingga kami dapat terus melangkah dan berjalan, mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap perjalanan kami. Maka Tuhan, kami mohon kepadamu, urapilah hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar adalah firman yang hidup, yang datang dari ilham Roh Kudus. Dan kami percaya ketika firman diberitakan, mujizat itu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur. Dan setiap kami memiliki iman yang teguh oleh karena firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami sangat membutuhkannya. Segala kekuatan iblis yang ingin mencoba mengganggu kami perintahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, yang selalu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan identitas serta karakter daripada orang yang percaya ialah mengucap syukur. Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Saudara, mari saat ini kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Saudara, ini adalah nyanyian puji-pujian Daud ketika tabut perjanjian sudah berhasil diangkut ke Yerusalem dan ditempatkan dalam sebuah kemah di Yerusalem. Saudara, di sini Daud menyatakan supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, identitas dan karakter orang percaya adalah mengucap syukur. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka yang menjadi identitas kita, orang mengenal kita. Dan yang menjadi karakter kita, yang dapat terus menjadi bagian dan menjadi budaya dalam hidup kita, adalah mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Lihat saat ini saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan adalah dengan kita memperkenalkan namanya ke seluruh bumi. Kita dapat menyaksikan nama Tuhan, kita dapat memberitakan Injil. Itu salah satu cara kita bersyukur. Lalu kedua dikatakan percakapkanlah perbuatan-perbuatannya. Percakapkanlah perbuatannya yang ajaib. Dimanapun kita berada, kita berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan kita selalu mengerjakan hal-hal besar bagi kita. Kalau kita boleh ada saat ini juga merupakan perbuatan besar bagi kita. Nah, dalam kesaksian Ibu Sima Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya. Ada sebuah benjolan, tetapi saudara belajar terus bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan melakukan perbuatan besar. Tiba-tiba kemudian benjolan itu hilang dan dia sehat sampai saat ini. Kenapa? Kita bersyukur kepada Tuhan yang pertama. Dikasihkan di sini karena Tuhan kita yang sudah berjanji, Dia akan menggenapi. Amin. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Perhatikan saudara, ini Tuhan kita bangga. Karena itu bagi orang yang percaya selalu ada kepastian. Ya, ada kepastian saudara, ada jaminan, kepastian bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Ada jaminan bahwa kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Jawabannya adalah karena Tuhan setia akan janjinya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Dan bahkan dikatakan akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada ribuan angkatan. Ribuan generasi. Boleh dari generasi yang satu berganti dengan generasi yang baru. Sampai ribuan generasi. Tuhan tak pernah lupa akan janjinya. Amin. Dia pasti menggenapi janjinya. Oleh sebab itulah saudara kita bersyukur. Kita tak memperintahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita tak memperkenalkan namanya kepada seluruh bumi. Karena memang ada Dia satu-satunya Tuhan. Dia ingat akan janji. Tuhan kita Tuhan yang konsisten, yang tidak pernah lupakan janji. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Seperti dikatakan tadi dalam doa, bahwa setiap kita manusia selalu diperhadapkan dengan ujian. Hidup ini ujian, tidak pernah berhenti dari ujian. Kenapa? Karena Tuhan mau kita terus mengalami kenaikan. Hidup kita semakin berkualitas. Dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 4, coba diklik. Kita lihat di situ saudara dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian, perhatikan saudaraku, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Amin. Saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang mengerti akan kasih Tuhan, maka ujian itu akan menimbulkan ketekunan. Terus dikatakan saudara, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Apalagi utuh dan takkan kekurangan sesuatu apapun. Tuhan mau kita sempurna, sama seperti Dia sempurna. Amin. Tuhan mau kita menjadi yang utuh, tidak begitu gampang terpecah. Kita boleh orang-orang yang memiliki prinsip dalam kebenaran dan takkan kekurangan sesuatu. Luar biasa saudara. Lewat apa? Alkitab katakan sebab itu adalah hasil daripada ujian.
Jadi kalau kita mengalami berbagai ujian, Tuhan sedang mempersiapkan kita, membentuk kita supaya kita semakin sempurna, utuh, dan takkan kekurangan sesuatu apapun. Dan karena itu Tuhan katakan bersyukur, anggap sebagai apa? Suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan tetap ingat akan janji. Dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu tidak akan pernah dia lupakan. Tuhan berkata bahwa Ia akan selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggung segala perkara. Tuhan berkata, Ia berjanji bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, ini saudara yang membuat kita, memampukan kita untuk tetap bersyukur. Jadi sekali lagi, kita harus memiliki identitas dan memiliki karakter sebagai orang yang percaya, yaitu bersyukur. Saudara, karena apa? Karena Tuhan selalu ingat akan janji. Salah satu cara kita bersyukur adalah kita memperkenalkan nama Allah kepada seluruh bumi. Kita mempercakapkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Bagaimana? Ketika kita kumpul, apa yang kita percakapkan? Jangan sampai ada yang mempercakapkan kelemahan orang lain, menggosipi orang lain. Jangan sampai mempercakapkan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang justru melemahkan saudara. Yang harus kita percakapkan, dikatakan adalah perbuatannya yang ajaib. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kenapa? Karena Tuhan pegang janji. Yang kedua, karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ini yang harus kita pahami. Kenapa kita bersyukur? Daud bersyukur di sini karena dia tahu betapa besar kasihnya. Kalau saudara baca selanjutnya bahwa dia katakan, siapakah sebenarnya kami? Sehingga Tuhan menuntun kehidupan kami dan menjadikan kami bangsa yang sangat dikasihi. Siapa kita? Sehingga kita hari ini boleh ada di tempat ini dan boleh menjadi milik Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga. Siapa kita? Ini sebagai bukti kasih Tuhan. Kita belajar bersyukur, dan bersyukur itu bukan masalah perasaan, tetapi ada sebuah keputusan ketaatan kepada firman Tuhan. Banyak orang bahwa dia bersyukur tergantung perasaan, lagi mood, dia senang, dia bersyukur. Lalu ketika keadaan tidak menenangkan, mulai bersungut-sungut, karena memang kecenderungan hati manusia itu adalah bersungut-sungut, mengeluh. Coba saudara dengar, apalagi orang-orang yang tidak dalam Kristus, dengarkan mereka dari semua golongan, dari semua masyarakat, apapun kedudukannya, pasti mengeluh. Dan keluhannya bermacam-macam. Mungkin keluhan sebagian orang masalah uang, masalah ekonomi. Lalu yang lain bukan lagi masalah uang, sekarang masalah rumah tangga, masalah di dalam hubungan suami istri. Yang lain mungkin bukan itu, masalah usaha, karyawan, sebagainya. Yang lain mungkin bukan itu, adalah masalah di dalam anak-anak. Semuanya saudara ada keluhan. Dan kecenderungan manusia mengeluh. Ketika musim panas dikatakan apa? Aduh, panas banget. Ketika mulai musim hujan, yang lain mengatakan apa? Aduh, becek semua, banjir segala macam. Nggak ada berhenti itu mengeluh. Tetapi bagi anak Tuhan, dia akan selalu bersyukur di dalam seluruh kehidupannya. Bangsa Israel akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan karena apa? Mereka mengeluh, mereka bersungut. Karena apa? Mereka memang sudah ada di sana dan melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tetapi kemudian mereka bosan dengan mana. Yang hanya itu saja setiap hari mereka mulai bersungut-sungut. Dan berbagai alasan setelah mereka bersungut-sungut.
Karena apa? Karena kecenderungan hati manusia untuk bersungut-sungut. Tapi kita bukan manusia lama. Kita adalah manusia baru. Yesus berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Identitas kita, ciri khas kita, bahwa kita selalu bersyukur. Kenapa? Yang pertama, karena kita tahu Tuhan selalu pegang janji. Dia pegang janjinya, dia memberi masa depan yang penuh harapan bagi kita. Sekalipun generasi bahkan 1000 angkatan itu sudah berlalu, dia tetap pegang janji. Kadang-kala Tuhan izinkan kita setelah terima janji itu sepertinya ada dalam kegelapan, seolah-olah janji itu tidak akan digenapi lagi. Tetapi orang yang mengenal siapa Tuhan itu, dia akan tetap bersyukur dan memegang janji Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham sepertinya tidak ada harapan lagi untuk dapat menerima janji Tuhan. Tetapi sekalipun saat itu Abraham goyah karena masukan daripada istrinya bahwa tidak mungkin lagi melalui rahim Sarah ia akan memperoleh penggenapan janji Allah, sehingga mengambil Hagar. Namun kesalahan Abraham itu tidak dapat membatalkan janji Allah. Amin. Kesalahan Abraham tidak dapat membatalkan janji Allah, karena Allah selalu pegang ke janji. Jangan saudara berpikir, aduh saudara berdosa, saudara salah, maka Allah yang berjanji itu membatalkan janjinya. Tidak. Ketika kita kembali datang kepadanya, janjinya tak akan digenapi. Tentu konsekuensi daripada kesalahan kita, dosa kita, itu ada. Namun Allah tidak membatalkan janji. Sebab sekalipun Abraham melakukan sebuah kesalahan, tapi janji itu digenapi ketika tidak mungkin lagi akan digenapi. Namun sampai hari ini kita tahu antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu terus selalu tidak ada kedamaian, terus perang. Itu konsekuensi. Tapi Allah tetap genapi janjinya. Karena itu untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pemberontakan kepada Tuhan itu tidak enak. Karena selalu ada konsekuensi. Karena Alkitab mengatakan Allah adalah setia dan adil, mengampuni dosa kita. Ada keadilan di situ. Nah, setelah dikasih Tuhan yang pasti kita lihat di sini Allah tetap konsisten akan janjinya. Karena itu percakapkanlah nama Tuhan. Percakapkanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang kedua kita lihat di sini, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak boleh diukur dengan keadaan yang kita alami. Di manakah kasih Tuhan kita lihat? Penggenapan kasih Tuhan, puncak kasih Tuhan adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Pertanyaan saya, ketika saudara sedang mengalami pencobaan, saudara sedang mengalami hal yang tidak saudara senangkan, saudara inginkan. Pertanyaan, apakah saudara masih tak percaya bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu mengasihi saudara? Jawabannya, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap baik kepada kita. Karena memang Ia tidak akan pernah berubah. Dia kasih, Dia baik. Keadaan boleh berubah. Nah, bagaimana supaya kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan? Ketika semua keadaan itu berubah, keadaan tidak baik, jawabannya, lihat saya kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah. Lihat bagaimana Dia mati di atas kayu salib menderita. Kalau kita lihat ini, kita katakan, apapun yang kuhadapi hari ini, Tuhan tak pernah meninggalkanku. Dia selalu mengasihiku. Amin. Dan kalau kita merasa ada Tuhan mengasihi kita, kita menjadi kuat. Karena orang yang akhirnya lemah dan berputus asa adalah mereka yang merasa tidak ada lagi orang yang memperhatikannya, tidak ada lagi orang yang peduli kepadanya, sehingga dia berkata, untuk apa hidup di dunia? Sehingga dia akhirnya mau mengakhiri hidup dalam dunia. Tapi orang yang percaya, sekalipun dia mungkin begitu banyak orang yang tidak menyukainya, dia tahu ada satu pribadi yang selalu mengasihinya, peduli kepada hidupnya, namanya Yesus Kristus.
Buktinya apa? Dia sudah mati di atas kayu salib. Paulus berkata, kalau ia tidak menyayangkan anak tunggalnya, tapi memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin ia tidak peduli kepada kita? Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita. Yang penting kita tetap ada dalam Kristus. Karena kita belajar bersyukur. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Belajar bersyukur karena Tuhan itulah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Jelas dikatakan tidak ada satupun yang boleh terjadi bagi kita tanpa seizin Tuhan. Rambut di atas kepala kita pun terhitung semua. Itu di dalam kendali Tuhan. Hal yang sangat kecil sekali itu dalam kendali Tuhan. Apalagi hal besar. Dan Tuhan memberi jaminan Ia akan memakai segala sesuatu. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut. Karena Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang mengontrol. Supaya apa? Karena Dia persiapkan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apa. Karena itu Dia izinkan berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dengar, Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia akan pakai semua untuk kebaikan kita. Karena itu tetaplah bersyukur. Bagaimana supaya kita bersyukur? Bagaimana kita belajar bersyukur? Yang pertama saudara, supaya kita belajar bersyukur, belajarlah mensyukuri hal-hal yang kecil dalam hidup saudara. Jangan baru bersyukur setelah tiba-tiba bisa kita beli rumah yang bagus, tiba-tiba ada berkat tak terduga, hebat luar biasa. Sesuatu hal-hal yang spektakuler, ya, itu baru katakan bersyukur. Kalau sakit misalnya, kalau sudah disakit, tadinya seperti Ibu Simatupang misalnya, tadi sakit tiba-tiba langsung sembuh, baru katakan bersyukur. Tapi kalau secara alami sembuh, dia nggak biasa-biasa, tidak saudara. Bangun dari tidur itu sesuatu yang luar biasa, harus bersyukur. Karena banyak orang tidak bisa lagi bangun dari tidur. Ketika kita masih bisa menikmati makan yang enak, semua rasanya enak sekalipun, lauk pauk yang kita makan seadanya, itu juga harus disyukur. Banyak orang saudara, dia mengatakan, aduh hanya makan ikan asinnya hari ini, mulai bersumur-sumur, kok ini lagi. Padahal sebenarnya saudara, sekalipun makanan atau lauk itu sangat sederhana, tetapi kita masih bisa menikmati, merasakan. Itu adalah sesuatu hal yang harus disyukur. Banyak orang saudara, dia dapat beli segalanya, dia bisa persiapkan makanan segalanya, tapi dia tidak bisa nikmati lagi, dia tidak bisa merasakan lagi, atau semua serba dibatasi. Ketika sudah sampai ke situ barulah dia katakan, aduh betapa enaknya sebenarnya biarpun hanya makan seadanya, tahu tempe saja, tapi dapat bebas untuk menikmati. Banyak orang tidak mau mensyukuri. Tetapi hari ini Tuhan mau selalu kita belajar bersyukur dari hal-hal yang kecil. Amin. Pagi-pagi bangun dari tidur, masih bisa menghirup udara yang segar, bersyukur. Ya, banyak orang saudaraku mengerti betapa berharganya nafas itu, betapa berharganya oksigen itu, udara itu. Setelah mereka kena COVID saudara, ternyata oksigen itu mahal. Bahkan waktu itu sulit untuk didapat saudara. Tapi ketika Tuhan diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tanpa harus bayar, kita bisa menghirup sebanyak-banyaknya saudara. Itu kita anggap sesuatu yang biasa. Kita tidak pernah bersyukur untuk itu. Sebagai orang-orang percaya, merupakan identitas dan karakter hidupnya adalah bersyukur. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan
Dan kalau kita bisa melihat semuanya sebagai berkat Allah, anugerah Allah, maka kita akan dapat bersyukur. Pernah seorang orang tua yang sudah berumur 80 lebih, saudara, dia mulai datang sama saya dan berkata, aduh sakit semua. Ini begini, semua terbatas, pendengaran sudah mulai berkurang, tenaga sudah mulai berkurang, teman sudah mulai tidak ada, sering merasa kesepian. Saya jawab apa, saudara? Sebenarnya nenek ini harus bersyukur. Kenapa? Karena waktu masih muda dulu semua orang ketika dia masih sehat atau semua orang mengatakan setiap hari ulang tahun panjang umur. Itu merupakan doa. Semoga panjang umur. Berarti semua orang merindukan panjang umur. Dan Tuhan sudah berikan panjang umur. Nah, kadang-kadang setelah kita jawab, Tuhan menjawab doa kita pun, kalau kita tidak mau peka untuk belajar mengucap syukur pun juga bisa kita tidak mensyukurinya. Seperti tadi yang saya katakan nenek-nenek itu. Waktu mulai panjang umur, sudah panjang umur, mulai mengeluh. Karena apa, saudara? Karena secara alami Alkitab katakan bahwa manusia lahiriah dari hari ke hari semakin merosot. Itu sudah alami. Ibu Simatupang nggak mungkin lagi seperti 20 tahun yang lalu lari ke Senen, Sukamnya, mau kemana saja nggak bisa. Karena memang secara alami mendekati umur 60 sudah mulai dan seterusnya, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mengeluhkah kita? Karena kita hari ini tidak seperti waktu 20 tahun yang lalu. Kita harus bersyukur karena kita lewati semuanya itu. Saya katakan kepada dia, bersyukur tidak semua orang bisa mengalami seperti yang dialami oleh nenek. Karena belum sempat dia sakit-sakitan sudah pergi, kan begitu kan? Masih muda sudah pergi. Ini masih sempat. Jadi ini perlu, saudara, belajar mensyukuri hal-hal yang kecil. Yang kedua, kita tetap mengingat semua apa yang sudah kita alami pertolongan Tuhan pada masa yang lalu. Penyakit kronis manusia apa, saudara? Saudara, apa yang menjadi penyakit kronis? Salah satu penyakit kronis manusia, penyakit yang sudah tahunan, adalah gampang lupa. Ini, saudara, itu manusia gampang lupa. Apa yang gampang lupa? Gampang melupakan hal-hal yang baik. Tapi seringkali sulit melupakan hal-hal yang buruk. Itu penyakit kronisnya, saudara. Makanya tadi kecenderungannya mengeluh. Gampang lupa, melupakan hal-hal yang baik. Itu sebabnya ketika istri Ayub, saudara, melihat baru beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun, Ayub menderita, seluruh tubuhnya sakit, sehingga dia harus tidur di atas abu. Semua hartanya habis. Dia langsung lupa bahwa sebelumnya mungkin puluhan atau 30-40 tahun lamanya dia menikmati kebaikan, keindahan. Ini baru sekitar 1-2 tahun mulai dia lupakan semua kebaikan itu. Apa dikatakan? Sudah, kutukilah Allahmu dan mati. Kenapa? Ini penyakit kronis manusia. Tapi kita adalah manusia baru. Amin. Manusia yang baru. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan. Dia yang menyelamatkan engkau, dia yang menyembuhkan penyakitmu. Itulah yang dikatakan di sini, percakapkanlah perbuatan yang ajaib, supaya kita jangan lupa. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-12, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya. Perhatikan, ingat perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan. Bagaimana Tuhan? Bangsa Israel gampang lupa. Baru saja mereka melihat perbuatan Tuhan terbelah, sehingga mereka bisa melewati dan melewat dengan tanah yang kering, sementara tentara orang Mesir tenggelam dalam laut itu. Mereka langsung lupa.
Ketika melihat tidak ada air, mulai mereka haus, saudara. Dan ada air mulai juga pahit, sehingga mereka mulai lupa. Dan akhirnya apa? Bersungguh-sungguh. Harusnya mereka katakan laut aja dibelah, maka Tuhan pasti pelihara dan siapkan air bagi kami. Tuhan sudah berjanji, maka Ia pasti menggenapi janjinya. Mereka lupa. Karena itu yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan, percakapkan segala kebaikan. Percakapkan segala kebaikan Tuhan, panggil dan berdoa, panggil namanya, berdoa, perkenalkan, dan bawalah persembahan. Ayat yang ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah pada Dia. Amin. Ini yang harus kita miliki. Kita belajar untuk bersyukur. Ingat, identitas dan karakter orang yang percaya adalah bersyukur. Kita tidak boleh hidup dalam sungguh-sungguh, karena itu bukan karakter orang yang percaya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan selalu ingat akan janjinya. Dia konsisten. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bukti kasihnya lihat di kayu salib. Itulah bukti kasihnya. Setiap apapun yang kita hadapi, katakan, Tuhan sangat mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi? Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita bersyukur. Karena Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Dia akan berikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dia pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari belajar bersyukur, saudara, dengan kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dan belajar bersyukur dari hal-hal yang kecil. Jangan anggap hidup yang kita bisa nikmati saat ini itu sesuatu yang biasa. Hidup yang dapat kita nikmati ini itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan setelah kita kehilangan baru kita tahu hal itu berharga. Ketika kita masih memiliki, kita anggap itu biasa-biasa. Ketika orang sehat, dia anggap kesehatan itu biasa. Baru setelah mereka kehilangan kesehatan, mereka sakit, menganggap betapa berharganya kesehatan itu. Tetapi kita sebagai manusia baru yang diciptakan oleh Kristus, kita menghargai semua anugerah Tuhan. Karena itu kita selalu bersyukur. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Yesus di hadapan tata kemuliaan. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari sama-sama
kami belajar bersyukur. Identitas kami dan karakter kami sebagai orang-orang yang percaya ialah bersyukur. Hidup penuh dengan syukur. Ketika kami bersyukur, kami dapat menikmati kehidupan ini, karena Tuhan membangkitkan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang pakai untuk membentuk kami supaya kami menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan satu apapun, sehingga tidak ada ruang bagi kami untuk mengeluh dan bersyukur-syukur, karena kami tahu Tuhan memegang janjinya. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu bagi kami, dan Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini apapun masalah pergumulan jemaat, Engkau adalah jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, lanjutkanlah bagi kami semua. Haleluya, amin. Silakan kembali duduk saudara. Baik, puji Tuhan. Kita berdoa supaya jemaat kita terus semakin setia dan berkumpul hadir. Saya lihat banyak sekali yang hadir hari ini. Kita doakan supaya minggu depan boleh hadir saudara. Dan ibadah kita tetap berlangsung pada hari Minggu jam 10.30 tepat di tempat ini. Hari ini Bu Gembala tidak ada bersama kita, karena kami bersyukur bahwa hari Jumat yang lalu jam 8.45 anak kami Jessica telah melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi sudah opung saat ini sudah. Ya, jadi sudah sama dengan Ibu Simatupang, juga dengan Ibu Mangunso, Ibu Borusia, kita sudah opung. Dan anaknya sehat, ya, anak kami juga sehat. Ya, kami beri nama Yosia Christian. Ya, kita doakan supaya boleh terus bertemu dengan sempurna. Jadi udah bisa dipanggil Opurnis Yosia. Ibu Gembala di sana, dan saya lihat juga Ibu Gembala semangat. Biasanya dia saudara di rumah itu tidak bisa duduk bangun, tapi saya lihat di sana udah 3 hari ternyata bisa dia duduk bangun. Nah, dia yang selalu menggendong saudara. Wah, saya pikir beda kalau jadi opung rupanya. Ya, nanti setelah bulan dari sini kami akan jemput, karena dia di rumah sakit Jayakarta ini, kami akan jemput. Jadi untuk pulang saudara, maaf saya agak terlambat tadi karena setelah ibadah di Geraha kami lari ke rumah sakit sekaligus untuk menyelesaikan semua administrasi, dan sudah selesai tadi, tinggal nanti pulang dari sini kita jemput. Nah, doakan anak ini menjadi anak yang selalu memuliakan Tuhan. Ibu Gembala bilang ini jadi pengkhotbah, ya, jadi hamba Tuhan, kan begitu kan? Kakeknya hamba Tuhan, anaknya hamba Tuhan, cucunya juga harus jadi hamba Tuhan. Nah, jadi itu kita doakan sejak rekan kita doakan semua. Baik, saya pikir itu. Terima kasih buat doa-doanya sehingga berjalan dengan lancar, sekalipun harus melalui sesar. Ya, kita akan berikan persembahan kita yang kedua dan juga persembahan misi dan diakonia. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dia tak pernah tinggalkan hidup kita. Amin. Sobat kita itulah Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
Tuhanku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu bersendirian, Dia selalu menemani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus saja yang menghibur hati kami. Biarlah Tuhan, kami yang sudah beribadah saat ini pulang dengan hati yang terhibur karena janji-Mu janji yang pasti. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mengendalikan segala sesuatu untuk kami. Tolong Tuhan Yesus supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami bersyukur buat semua berkat Tuhan. Khususnya juga saat ini kami berdoa untuk anak kami Jessica Lydia Romaito supaya pemulihan kesehatan secepatnya, dan juga anak-anaknya atau cucu kami Tuhan berkati bertumbuh dengan sempurna. Kami doakan keluarga anak kami Jessica supaya tetap di dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati suaminya boleh tetap ada dalam hadirat-Mu, ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami percaya segala sesuatu dalam kendali-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini, berkati dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa COVID-19 semakin terkendali, dan kami yakin Tuhan berkat pertolongan-Mu maka bangsa kami dapat bebas dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga gereja Tuhan. Kami mohon kepada-Mu supaya Tuhan memberkati. Kami doakan hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong supaya semua hamba tetap kuat, khususnya Bu juga saat ini yang sedang mengalami berbagai macam masalah, baik masalah hukum, masalah apapun Tuhan, yang mereka tetap setia kepada Tuhan dan tak percaya Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Terpuji Engkau Bapa, semua persembahan yang sudah diberi, terimalah menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, olehnya rupiah-rupiah dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Setiap tangan tas memberi, menerima kembali berlipat ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami semua. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah segala berkat-Nya. Tuhan Yesus yang penuh cinta kiranya mencurahkan berkat-Nya atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati ekonomimu sehingga engkau tetap berkelimpahan, tidak berkekurangan. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu penuh dengan sukacita, anak cucumu pun perkasa di bumi. Tuhan menjaga dan tetap memberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit sehingga engkau tetap memiliki tubuh yang sehat. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan, persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini, esok selama